Baik teman-teman, acara akan segera kami mulai. Join up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Dr. Dwi Irawati SEMSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Endah Pri Arining SEMSC. Yang kami hormati pembicara Business Talk Series 2, Bapak Joni Mistriawan SE, serta panitia dan peserta Business Talk Series 2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia, sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka melalui media ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Cahyo Wibowo selaku pembawa acara sekaligus moderator akan menyampaikan susunan acara Business Talk Series 2 dengan tema Bisnis Perjalanan Wisata dan Tantangannya di Era Pandemi COVID-19. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, inti penyampaian materi oleh pembicara sekaligus tanya jawab. Ketiga, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan yang telah dilantunkan. Mudah-mudahan acara berjalan lancar tanpa halangan apapun. Acara yang selanjutnya yaitu inti penyampaian materi oleh Bapak Joni Mistriawan SE, sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri. Halo teman-teman semua, selamat siang. Saya Cahyo Wibowo yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Business Talk Series 2 pada hari ini bertemakan bisnis perjalanan wisata dan tantangannya di era pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 yang tengah menjadi permasalahan kesehatan global untuk saat ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak besar dari pandemi COVID-19 ini. Perlu adanya solusi dan pemulihan untuk membangkitkan kondisi sektor pariwisata. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melihat pariwisata di Indonesia saat ini sedang loyo. Lalu bagaimana sih cara membangun dan mempertahankan bisnis pariwisata di masa pandemi seperti sekarang ini? Semua itu akan kita bahas bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Mistriawan SE, selaku owner dari Indo Travel Tour and Travel dan Indo Property Bali. Sekaligus alumni dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2006. Saya harap teman-teman hari ini dapat aktif berdiskusi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui kolom Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Nantinya 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kemudian saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Nama,
Joni Mistriawan SE, tempat tanggal lahir Purworejo 15 Oktober 1981, alamat Jalan Cempaka Biru Selatan 1, nomor 8, Denpasar, Bali. Riwayat pendidikan, SMU Muhammadiyah Purworejo, lulus pada tahun 1998, Universitas Muhammadiyah Purworejo, lulus pada tahun 2006. Pengalaman kerja 2006 sampai 2009 di PT Dharma Mas Bali Putra sebagai manajer proyek, supervisor marketing, dan marketing manager. 2010 sampai 2013 di PT Kohlerindo sebagai branch manager. 2014 sampai 2015 di PT Golden Property Bali sebagai branch manager. 2015 sampai sekarang sebagai owner Indo Travel Tour and Travel. 2016 sampai sekarang sebagai owner Indo Property Bali. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa beliau. Selamat siang, Pak Joni. Apa kabar? Halo, Pak Joni. Masih termute sepertinya, Pak Joni. Sudah kedengeran? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah lancar. Oke. Oke, langsung saja, luar biasa. Terima kasih untuk MC kita, Mas Cahyo Wibowo ya. Apa kabar semua? Nah, tentunya sehat-sehat semua ya. Luar biasa, banyak memberikan banyak informasi dan sharing. Kita di sini senang-senang ya, jangan tegang-tegang di sini. Biar ilmunya nanti apa yang positif akan. Kesuksesan tidak dinilai dari hasil akhir, tapi dari proses perjuangannya. Jadi nanti pada perjalanan saya akan bercerita tentang perjalanan kehidupan saya, perjalanan bisnis saya, tentunya yang sesuai dengan tema adalah bisnis perjalanan wisata dan tantangannya di era pandemi ya. Selanjutnya mungkin saya agak sedikit bertanya pada rekan-rekan semua ya, yang saya tanyakan simpel aja sebenarnya. Kira-kira setelah wisuda ini adik-adik mau kemana? Rekan-rekan semua itu mau kemana? Atau mau kerja apa? Nah itu pertanyaan simpel saya ya. Seperti itu. Nah di sini tentunya kan pertanyaan itu bisa menjadikan quote bagi adik-adik. Jadi kira-kira setelah wisuda kita mau kemana? Dan apa yang akan kita kerjakan ya? Jadi seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk panitia dan tim suksesnya semua ya, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Semoga nanti lancar dari awal sampai akhir, khususnya panitia himpunan mahasiswa jurusan manajemen ya. Saya juga dulu aktif dari sana, juga aktivis juga di kampus. Terus yang kedua saya juga aktif juga di Mapala. Mungkin di sini ada juga anggota Mapala atau teman-teman saya lama, gitu. Ya. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga ya untuk Kaprodi Manajemen, untuk dekan, khususnya Bu Irawati dan semua dosen-dosen yang mengikuti acara ini. Semoga nanti dalam sharing saya di sini saya tidak memungguli, karena bagi saya setiap orang itu adalah ilmu, setiap orang adalah itu saya ambil ilmunya ya, ambil ilmu yang bermanfaat gitu. Selanjutnya saya perkenalkan diri ya, nama saya Joni Mistriawan, tadi sudah disebutkan sama bosnya. Saya Joni Mistriawan, saya lahir di daerah Loano Pak, rekan-rekan semua ya, tepatnya di desa Purworejo, di desa Kedungkoh, itu masih kampung. Saya asal dari kampung, basic saya juga orang biasa saja, bukan anak orang kaya atau keturunan orang kaya juga enggak. Basic saya adalah orang tua saya, bapak saya, itu profesinya adalah pengajar. Beliau adalah pengajar, terus ibu saya juga petani, ibu rumah tangga biasa.
Dan alhamdulillah saya sudah kuliah di UMP dan ternyata dahsyat UMP. Boleh tepuk tangan untuk UMP ya, karena saya sendiri juga alumni dari sana. Karena banyak sekali ilmunya dari UMP yang saya aplikasikan di dunia kerja. Ternyata luar biasa, banyak strategi. Jadi dari dosen-dosen itu yang berbagi ilmu, saya serap ilmunya, ternyata banyak bermanfaat sekali. Jadi nanti buat adik-adik ya, buat adik-adik selamat belajar, harus belajar terus ya. Ya, baiklah untuk selanjutnya saya akan bercerita sedikit ya tentang perjalanan saya dulu. Jadi nanti materi akan saya sampaikan juga. Jadi perjalanan saya dari 2006, alhamdulillah saya wisuda dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya mulai kuliah itu tahun 2002 ya, teman-teman. Itu 2002 sampai 2006. Alhamdulillah 4 tahun aja saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Saya waktu itu sudah wisuda 4 tahun. Waktu itu awal-awal UMP ya. Jadi yang kedua, saya juga pernah meraih beasiswa dari Fakultas Ekonomi. Saya juga pernah meraih beasiswa itu. Saya aktif di HMC Manajemen, bagian humas dulu ya. Terus di UMP saya juga aktif juga di organisasi pecinta alam, karena saya juga cinta alam ya, selamat seperti itu. Saya akan bercerita itu background saya yang dari dari kampus UMP. Terus setelah wisuda itu tahun 2006 akhir ya, kalau nggak salah itu bulan November, saya memutuskan untuk datang ke Bali mengadu nasib rekan-rekan ya. Mungkin untuk orang tua juga ya. Jadi saya 2006 akhir itu, 2006 akhir saya berangkat ke Bali. Saya datang ke Bali. Itu sebenarnya saya bekalnya itu pas-pasan rekan-rekan. Pas-pasan sekali saya datang ke Bali. Saya sangunya itu apa? Itu hanya satu jalan aja, satu jalan uang sakunya. Jadi di sini saya mulai berjuang hanya bermodalkan satu ijazah S1 saya. Jadi saya juga berterima kasih juga untuk dosen-dosen untuk UMP. Saya berterima kasih karena saya di situ saya menimba ilmu dan banyak sekali manfaatnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Selanjutnya saya akan bercerita tentang diri saya sendiri dulu. Diri saya sendiri, khususnya sesuai kapasitas saya di sini ya, sebagai trainer, sebagai pembicara tour travel ya. Tapi saya akan bercerita tadi sudah diceritakan sama trainer sama MC-nya sama Mas Cahyo Wibowo ya. Itu ada draft-draftnya saya kerja di mana dari tahun berapa. Ini kalau boleh saya ceritain sedikit, ibaratnya saya mulai semuanya dari nol, teman-teman. Saya mulai dari nol, bermodalkan ibaratnya usaha sampai 2021 ini saya masih di Bali. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Nah untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya itu saya akan bercerita tentang tour travel. Jadi saya mengawal tour travel itu setelah saya berbagai hal yang saya latih dari marketing, itu di PT Dharma, dari awal dari marketing project, terus dari supervisor project, akhirnya jadi manajer membuat banyak marketing. Dari situ saya belajar juga memanage ya. Terus setelah itu, setelah saya merasa nyaman di situ, saya harus loncat, saya pindah ke perusahaan lain. Kenapa? Karena sifatnya tidak berpuas diri terhadap yang kita raih saat ini. Dan saya mau belajar, akhirnya padahal posisi sudah bagus, saya memutuskan untuk pindah, untuk resign dan ganti perusahaan. Kebetulan perusahaan itu dulu adalah perusahaan dia produk dari Amerika. Produk Amerika namanya Kohler. PT-nya Kohler. Jual adalah mesin. Saya waktu itu juga nggak paham sekali itu mesin seperti apa. Tapi karena saya basicnya marketing, apapun bisa dijual.
apa saja bisa dijual walaupun kita nggak paham betul, minimal ada product knowledge-nya, paham lah dikit. Nah, alhamdulillahnya waktu itu pas di Bali itu pas ada pemadaman kecil kalau nggak salah tahun 2008 2009. Jadi walhasil alhamdulillah saya pegang kantor di sana, saya sebagai finance manager-nya, saya membawa banyak staff sekaligus jadi pendokter untuk tim marketingnya. Alhamdulillah di sana di bulan pertama saya jualannya lumayan banyak. Ini nggak apa-apa ya, kita tentang diri saya dulu ya. Nanti siapa tahu kami inspirasi teman-teman. Nah, selanjutnya setelah di sana lama, kira-kira 2 tahun, saya memutuskan untuk pindah lagi ke perusahaan properti lah. Saya diminta sama ownernya, Pak, tolong bantu jualkan properti saya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign lagi dari Kondomindo, padahal di situ udah lumayan lah, posisi udah branch manager ya. Terus saya pindah, di sana juga sama, saya sebagai branch manager di PT itu. Saya belajar dari awal itu juga yang dijual itu properti ya, teman-teman. Jadi yang dijual itu properti, dan tahu sendiri kan properti harganya miliaran ya di Bali. Awal saya di properti saya juga bingung, aduh ini gimana caranya, yang dijual itu kan perumahan besar itu rata-rata harganya minimal 1,5 miliar. Saya berpikir, aduh siapa yang punya uang sebanyak itu ya. Nah, tapi ternyata beda, teman-teman. Saya di luar sana itu banyak orang yang punya uang sebesar itu, bahkan itu masih sedikit. Seperti itu. Akhirnya dengan pengalaman marketing saya di perusahaan itu, saya sebagai brand, saya dengan strategi marketing saya, akhirnya dalam waktu 1 minggu saja, alhamdulillah ya, itu perumahannya belum pernah laku selama 2 tahun, itu langsung laku. Saya transaksi 1,6 miliar, itu transaksi pertama properti. Nah, akhirnya singkat kata di sana saya belajar banyak. Saya membawa beberapa staf kantor, juga membawa admin, accounting juga, saya menghandle semua. Alhamdulillah perusahaan waktu itu jadi sangat maju dan proyeknya itu berapa puluh unit, 30-an unit itu dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah saya habiskan semua, teman-teman. Itu pengalaman saya di properti. Jadi nah yang kedua ini yang di materi ini ya, yang sesuai dengan materi saya ini. Jadi akhirnya di situ saya setelah lama kira-kira 3 tahun saya memutuskan untuk di for travel ya. Dan properti tetap tidak saya tinggal. Jadi sampai sekarang pun saya punya usaha properti dan saya punya usaha sendiri for travel itu dengan apa, Indo Travel. Nah kemarin Ibu Ira ya pernah jadi saya kalau nggak salah tahun 2020 kita sharing, dari hasil sharing itu juga kita konsep bikin acara seperti seminar kuliah gitu ya. Alhamdulillah ini sudah terlaksana. Ini berkat dukungan Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk semua audien ya yang sudah kenal saya. Saya kalau yang belum kenal ya nanti sudah dijelaskan tadi, nama saya Joni Mistiawan ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke materi ya. Jadi materinya itu tantangan for travel ya. Juga saya akan bercerita ya, karena saya di sini akan waktu saya kira-kira hanya berapa menit, 40 sampai 50 menit saya akan bercerita lagi. Jadi di dunia tour travel itu luar biasa ya. Saya punya usaha itu saya merintis dari betul-betul mulai. Artinya itu dari yang nggak punya budget besar, yang nggak punya kendaraan dulu masih hanya satu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kendaraan ada lebih dari berapa itu, lebih dari 8 ya. Itu aset pribadi, aset kantor saya yang saya bangun itu mulai dari nol. Mulai dari nol itu ya juga semua perizinan, terus semua hal itu dari perizinan itu saya sudah mengalami pertama halnya perizinan untuk jadi buka usaha travel di Bali ya. Belum lagi kita harus punya PT, harus punya CV. Itu kira-kira dulu itu budget 300-400 itu habis itu untuk perizinan aja ya. Belum saya harus sewa kantor, saya bayar staf kantor, beberapa staf saya, ada driver saya. Tapi alhamdulillah dengan semangat saya itu saya kelola, alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan ya rekan-rekan. Jadi artinya
pandemi ini kita harus bertahan, harus kuat. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Kalau di Bali itu profesi saya memang usaha saya memang di travel itu ya, sering antar tamu itu bisa dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Sekalian saya juga sering turun sendiri sekalian, saya sering driver juga nggak apa-apa. Kalau semua lagi sudah handle tamu semua, saya sendiri juga turun lapangan. Jadi sampai sekarang saya cenderung senang untuk di lapangan. Jadi ya saya biasa-biasa saja di lapangan, kadang juga guide tamu-tamu saya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tamu-tamu saya itu ada banyak ya di luar negeri, bahkan sampai sekarang jadi teman baik. Seperti di Amerika ada, yang dari Jepang, dari Australia, dari Jerman itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi. Nah dari situ saya bangun link. Jadi kalau di bisnis itu yang utama yang harus dilakukan itu adalah kepercayaan. Di mana orang percaya dengan kita, dengan produk kita. Nah, jadi kepercayaan itu yang saya bangun dari dulu, dari awal mulai saya merintis usaha sampai sekarang. Nah, saya mempunyai 2 travel ya. Jadi travel ada offline sama online. Kalau offline saya punya kantor, saya punya beberapa unit yang ada drivernya, saya ada beberapa staff. Nah, itu kalau diikuti jejak juga boleh, tapi itu lumayan besar itu lumayan besar biayanya, di perizinan, terus trial error kita gimana cari klien dan sebagainya itu lumayan. Itu saya di situ 5 tahun ini sampai sekarang pun masih belajar. Jadi saya tidak pernah merasa berpuas diri terhadap keadaan sekarang, tapi saya harus tetap selalu belajar, tetap selalu semangat. Nah, semangat ini yang diperlukan di era pandemi sekarang ini. Semangat. Kenapa? Karena sekarang banyak work from home ya, artinya semua hal itu sudah berubah semua sekarang. Semua hal sudah berubah dan disarankan pemerintah itu sekarang untuk kerja di rumah, work from home ya. Work from home. Jadi kerja di rumah, semua serba online sekarang. Nah, pertanyaan sekarang gimana kita memanfaatkan online itu kan? Nah, nanti saya akan berikan juga saya sharing materi. Di materi itu akan namanya travel online. Ini yang menurut saya itu yang tepat untuk tantangan sekarang ini ya. Karena di Bali luar biasa sekali efek dari pandemi ini. Karena di Bali itu titik beratnya untuk perekonomian itu menurut saya 80% lebih itu di pariwisata. Nah, sementara pariwisata di Bali sekarang lagi down. Artinya tamu-tamu dari luar negeri tidak boleh datang ke Bali. Terus yang kedua, tamu dari Jakarta atau dari luar kota itu harus pakai swab. Ya. Bahkan yang kemarin yang order saya banyak cancel juga pas tahun baru itu ya. Udah banyak yang order ternyata cancel. Kenapa? Yang datang biasanya rombongan, biasanya satu keluarga. Ada 5 orang, 6 orang. Udah jauh-jauh hari sudah order, sudah booking dengan saya. Setelah booking mereka cancel di akhir-akhir Desember itu. Kenapa? Karena mau ke Bali itu harus pakai surat swab. Nah sekarang swab lumayan rekan-rekannya, kalau nggak salah di bandara itu antara 1,5 juta sampai 2 juta satu orang. Bayangkan tuh satu orang. Nah ini rata-rata itu bisa 5 orang satu keluarga, kan ada anak, istri sama suami, istri sama anak. Bisa dihitung 1,5 juta saja minimal, kali berapa, kali 5 udah ketemu 7,5. Itu satu jalan. Balik ke Jakarta lagi, dia harus swab lagi. Nah, untuk swab aja udah 15 juta, belum dia di sini. Nah, di situ kan yang menyebabkan banyak cancel ya. Jadi saya juga nggak tahu aturan dari pemerintah seperti apa, tapi kita tetap dukung, tetap support ya, tetap support apapun aturan dari pemerintah, kita harus patuhi sebagai warga negara yang baik. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya di Bali, saya sendiri pemain travel yang lumayan ya, mungkin sudah cukup terkenal di daerah Denpasar ya. Travel saya sudah cukup terkenal. Jadi terkena imbas pasti terkena. Kalau bilang nggak kena itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang saya cerita tentang travel ya, tentang travel saya. Terus apa ya, saya cerita lagi itu keadaan di Bali sekarang. Waktu itu ada pelonggaran sedikit, ada untuk pariwisata di Bali dilonggarkan. Artinya waktu
itu kalau nggak salah itu bisa yang dari luar negeri itu datang ke Bali. Tapi terus akhir-akhir ini ternyata aturannya berubah lagi, kawan-kawan. Berubah lagi aturannya, sehingga aturannya sekarang dilarang. Sampai untuk memulihkan dunia pariwisata di Bali, Bapak Menteri kita Pak Sandiaga Uno kemarin nginep itu ngantornya khusus di Bali sekarang. Udah ada 1 minggu Bapak Sandiaga. Nah, mereka juga sharing dari teman-teman pengusaha di sini juga sharing karena untuk pariwisata bisa dikatakan di Bali itu sekarang ibaratnya apa ya? Nggak bergerak, nggak bergerak, nggak bergerak. Jadi kebanyakan para pengusaha di sini, komunitas saya juga memang semua down. Nah, alhamdulillah saya bisa survive. Jadi memang ada beberapa staff kantor saya yang harus saya rumahkan. Itu ada beberapa karena antara biaya operasional dengan pemasukan kan nggak sesuai ya, tamu masih sepi gini. Jadi itu apa keadaan di Bali sekarang. Terus yang kedua sekarang juga ada pengetatan PSBB, pengetatan. Jadi jam 9 malam itu semua itu harus sudah tutup, sudah nggak ada aktivitas. Dan alhamdulillah tetap apapun kondisinya saya harap rekan-rekan harus semangat ya. Jadi pandemi bukan alasan kita untuk tapi justru karena ada pandemi ini waktu kita kawan-kawan, waktu kita untuk belajar, karena banyak waktu untuk belajar dan ciptakanlah kreativitas dalam berusaha. Jadi saya selalu jadi saya ambil kelemahan suatu kelemahan itu sebuah kekuatan. Gimana kelemahan itu bisa dibuat kekuatan. Mungkin saya kasih contoh ya. Kayak contoh misalkan Mas Tukul kan. Mas Tukul seperti itu jasa. Nah, ini yang bisa digali dari adik-adik semua ya, dari kawan-kawan semua. Adik-adik pada dasarnya itu semua itu sudah pemenang kita. Kita dilahirkan ke dunia kan sudah pemenang ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengaktualkan diri kita, memaksimalkan kemampuan kita. Saya yakin dari audiens semua itu punya potensi, punya power potensi. Tapi kalau potensi itu tidak dikembangkan, potensi itu akan tetap hanya jadi potensi pribadi. Karena akan bermanfaat itu jika kita keluarkan potensi itu, dimaksimalkan ya. Baiklah, saya akan itu cerita tentang travel offline saya ya. Nanti saya akan bercerita, saya kepingin dari audiens semua itu bisa jadi owner, travel semua. Karena saya sudah mengalami jadi travel offline, saya punya itu tantangannya sangat luar biasa. Tantangannya luar biasa. Dari budget kita udah besar, yang kedua harus pola manage-nya. Yang utama itu adalah gitu, budgetnya besar. Belum lagi kita harus punya unit mobil sendiri kan, mobil kantor sendiri, dan minimal travel divider harus punya 5. Nah itu kalau travel offline saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan travel offline saya. Nah tapi saya di samping itu saya juga punya usaha lain. Jadi saya punya usaha yang ini bisa dikerjakan siapa saja, termasuk adik-adik semua. Jadi ini akan menjawab dari pertanyaan saya tadi. Menjawab pertanyaan apa yang akan kawan-kawan lakukan, teman-teman lakukan setelah wisuda. Itu kan pasti akan bertanya, ini apa yang bisa saya kerjakan? Nah, ini arah. Jadi adik-adik semua kalau bisa dari sekarang bermentalah wira swasta. Karena saya sudah mengalami kerja di company-company, berapapun besarnya company, apapun jabatannya, itu kan masih karyawan. Itu saya dulu juga karyawan sama saja. Tapi ternyata saya lebih enjoy, saya lebih happy dengan usaha sendiri kantor, dengan wira swasta. Nah, ilmu itu saya dapatkan setelah bertahun-tahun saya di dunia marketing. Karena pengalamannya sangat luar biasa banyak, apalagi di Bali ya. Awal saya datang ke Bali, saya nggak kenal siapa-siapa.
nggak ada yang saya kenal. Tapi alhamdulillah sekarang dari ujung sampai ujung banyak teman yang kenalan saya. Karena saya tidak pernah membatasi diri, mengaktualisasi diri saya semaksimal mungkin ya. Itu sharing ya. Jadi di sini kita sharing-sharing aja. Ya, terus yang kedua nanti apa ya, ini materinya itu kan tentang travel di era pandemi. Itu kan sudah saya ceritakan tadi ya. Itu tantangan bisnis travel di era pandemi. Tapi nanti akan saya kasih solusinya. Gimana travel ini, strateginya. Travel ini bisa berkembang di era pandemi. Saya akan kembali lagi yang ke travel saya yang offline tadi ya, yang Indo Travel itu. Jadi peran ekonomi kreatif untuk meningkatkan kondisi pariwisata di Bali. Nah, itu juga anjuran dari pemerintah, betul. Itu anjuran dari pemerintah. Jadi peran ekonomi kreatif itu kan ekonomi yang berkreativitas. Nah, saya ada wadahnya, teman-teman. Saya punya wadah itu. Saya di sini punya caranya, punya wadahnya. Di mana kita bisa berkreasi dan itu bisa menghasilkan. Nanti saya akan bercerita. Saya akan bercerita dengan slide ya. Mungkin saya perlu waktu kira-kira 30 menit, 40 menit waktu ke depan. Saya akan bercerita tentang travel ini. Nah, saya akan mempresentasikan. Ini saya buat teman-teman semua. Jadi waktu saya sekarang ini buat audiens semua ya, saya akan bercerita dari awal sampai akhir. Nah, untuk strategi apa di era pandemi tadi kan saya sudah bercerita ya, di era pandemi kita harus punya semangat, terus kita berkreativitas dan jangan lupa belajar. Jangan pernah merasa puas terhadap sesuatu. Karena itu dari saya dari dulu seperti itu. Saya tidak pernah puas dengan keadaan yang sekarang. Kalau bisa lebih maju lagi, kenapa enggak? Karena saya selalu bersifat terbuka terhadap perubahan. Saya tidak pernah membatasi diri saya aktualisasi diri saya sehingga bisa berkembang. Saya tidak pernah membatasi. Jadi mindset kita yang harus dirubah. Jadi mindset positif hasilnya insya Allah positif dan berkumpulan dengan orang positif hasilnya juga positif. Jadi kan positif semua seperti itu ya. Ini saya cerita sharing tentang pengalaman saya sendiri ya. Nah yang kedua itu konsep ya. Jadi konsep ini luar biasa untuk sekarang konsep marketing dari travel saya itu saya gunakan dengan cara online ya kawan-kawan. Nanti saya akan bercerita mungkin lain waktu saya akan ceritakan, saya akan sharing gimana online itu kita bisa dapat uang dari online. Nah khususnya di travel saya itu untuk promosi saya melakukannya online itu dengan platform digital ya. Mungkin sudah tahu semua platform digitalnya seperti apa yang paling viral saat ini kan yang Facebook dan IG kawan-kawan. Itu yang saya lakukan dan itu yang bersponsor. Jadi bukan yang biasa. Saya yakin kok teman-teman di sini sudah punya akun semua ya, Facebook sama IG. Padahal di situ kalau tahu manfaatkannya itu uang semua. Itu uang semua. Kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya sudah dapat banyak uang dari situ dengan mempromosikan. Kalau sebelum corona, alhamdulillah, sebelum corona saya sudah sering keluar kota ya, saya keliling seluruh Indonesia. Saya banyak bantu pariwisata di daerah seperti Kupang, sampai terakhir itu sampai luar negeri saya, sampai Dili. Jadi alhamdulillah saya sudah diundang sama ketua, di sana ada Menteri Koperasinya, sama ketua MPR-nya Timor Leste itu Pak Elizario Barrera. Beliau minta kami, saya dengan tim bertiga, itu datang ke saya saya ingin bantu pariwisata di Dili. Nah, bantunya seperti apa? Ya, untuk keadaan sekarang kan harus online, seperti itu. Saya online kan akhirnya banyak, luar biasa. Jadi, saya di Bali, saya punya banyak agen di sana, Pak. Di saya punya banyak agen saya di sana banyak. Terus di Lombok, saya juga keliling di Lombok, Labuan Bajo, di Kupang, saya adakan seminar tentang pemahaman dari tour travel. Jadi saya senang bepergian, jadi jalan-jalan gratis, tapi malah dapat duit. Mana ada? Itu mindset lama, Pak. Dulu saya juga setiap jalan-jalan saya senangnya liburan, traveling. Kalau liburan itu kan pasti ngeluarkan uang, teman-teman ya. Kalau di travel online ini bisa merubah mindset itu, merubah jadi
jalan-jalan gratis malah dapat duit. Kira-kira siapa yang mau? Boleh tunjuk tangan siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Nanti akan saya ini semua, akan saya ceritakan semua. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Itu nanti akan saya sharing. Ya, nanti setelah ini lagi beberapa menit saya akan kasih slide ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini ambil hikmahnya ya, kawan-kawan. Ambil hikmahnya dari cerita kehidupan saya. Nanti di akhir saya kalau memang ini ada nomor telepon saya nanti bisa share. Nanti kita bisa sharing ya. Saya terbuka untuk konsultasi. Baiklah, selanjutnya harapan pemilik bisnis travel ya kalau di materi. Harapannya sih pertama pasti ya segera pandemi segera berlalu. Kalau efeknya saya yakin semua orang kena efek. Bahkan banyak pengusaha yang jatuh bangkrut, banyak orang yang kaya jadi miskin ya. Tapi banyak juga orang yang kreatif, orang miskin jadi kaya waktu sekarang ini. Jadi itu tergantung kreativitas kita. Nah, nanti akan saya berikan caranya. Gimana kawan-kawan semua bisa usaha travel itu bisa dengan tanpa modal. Bahkan tanpa modal, modalnya sangat kecil sekali, bahkan tanpa uang sama sekali itu bisa. Nanti akan saya sharing caranya. Dan itu pertama ya, itu sangat membantu pemerintah sekali. Itu dengan dilakukan dengan cara online. Kita pemasarannya pakai online. Nah, nanti saya akan jelaskan itu. Jelaskan semua pakai slide ya. Jadi itu saya bercerita yang tadi itu travel konvensional saya. Nah, nanti yang menarik saya akan bercerita mengenai tour travel revolusi. Tour travel revolusi itu adalah tour travel pembaruan. Nanti saya akan dibantu dengan slide saya ya. Nanti saya akan sharing lagi di slide saya. Mungkin saya akan ganti jadi slide ya. Ya, kelihatan kawan-kawan ya? Kelihatan? Kelihatan besar? Ya, ya. Nah ini kawan-kawan ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan. Kalau yang tadi itu kan saya bercerita tentang travel saya yang offline ya. Nah ini saya akan menceritakan tentang travel online. Nah nanti pada kesempatan ini saya berharap semua bisa jadi agen, minimal agen jadi pengusaha travel sendiri. Biarpun mudah, kita belajar mulai mudah. Insya Allah kita bangun aset nanti 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, insya Allah mungkin suatu saat dari adik-adik semua, dari rekan-rekan semua jadi pengusaha yang sukses, saya sangat senang. Minimal di sini saya bisa menginspirasi. Ternyata saya bisa, kenapa adik-adik enggak? Karena semua pasti bisa. Ya, saya bisa, Anda bisa, dan semua pun bisa. Jangan takut, nanti akan saya konsultasi ya, saya mentoring. Jadi di sini yang akan saya bercerita tentang Tour Travel Revolution ya. Jadi ini Tour Travel Revolution, ini TTR ya. Ini bersama membuka lapangan usaha. Nah, artinya revolution itu apa kawan-kawan? Itu artinya adalah pembaruan. Di mana dulu tour travel itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang berduit, oleh orang-orang yang kaya, yang travel besar itu. Tapi di tour travel revolution ini, itu ibaratnya semua orang itu bisa jadi pengusaha travel. Seperti saya, ada komunitasnya juga. Jadi ini travel online saya bercerita itu. Jadi PT-nya adalah PT Indo Berkah Sukses Mulia ya, kawan-kawan. Saya akan bercerita ini, nanti mohon diresapi, ambil ilmu positifnya ya. Saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Begitu ya, kawan-kawan. Baiklah, sebelumnya bisa berdoa bersama dulu Mas ya, biar nanti lancar di yang ini ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya,
Kenapa kita pasti setiap seminar saya harus berdoa? Karena kita memohon kepada Allah supaya dimudahkan semua hal. Karena semua segala sesuatu harus diawali dengan doa dan dengan niat baik kita. Insya Allah nanti saya sharing ini, teman-teman semua menangkap usaha ini dan bisa jadi pengusaha semuanya. Saya akan bercerita. Baiklah, nama Turkap Revolution ya. Ini saya juga salah satu trainer ya, 30 termasuk 30 top di Indonesia untuk khusus di TTR. Jadi ada kira-kira kita ada komunitas itu 30-an ya. Nah, saya termasuk salah satunya. Dan saya sudah bersertifikat untuk saya buka seminar di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri saya sudah bisa. Jadi sudah ada izin, ibaratnya ada izin trainernya itu ada. Seperti itu. Saya juga dulu nggak bisa, Pak. Nggak bisa kawan-kawan bicara seperti ini tuh agak malu juga. Cuma karena terbiasa dan ketemu dengan banyak teman, banyak orang yang positif, mereka mengajari hal yang positif. Alhamdulillah saya bisa jadi trainer dan bisa keliling Indonesia dengan gratis, bahkan sampai luar negeri, malah dapat duit. Nah ini nanti saya akan bercerita ini. Ini sudah kenal ya dengan saya, Joni Mistriawan, terus ini bisnis talknya. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa sih Tour Travel Revolution? Kira-kira di travel itu ada pasarnya enggak? Nah, kita akan lihat ya, karena di Travel Revolution ini bukan hanya yang dijual, bukan hanya tiket pesawat saja ya, bukan tur wisata aja. Nanti kita lihat di sini ada enggak pasarnya. Baik. Nah, di sini pertama lihat ya, potensi market itu besar. Nah, kita lihat pulsa. Pulsa itu kan kita nggak terasa ya, setiap bulan itu paling 10-20 ribu ya untuk satu HP. Nah ini kita lihat umpamanya. Nah itu ternyata dari pulsa, ini dari salah satu aja ya menurut majalah Tempo, itu di 2015 loh, itu 4,38 triliun per tahun. Itu dari satu operator. Bisa dibayangkan kali berapa operator itu. Di Indonesia ada berapa operator besar? Antara 6 sampai 7 ya, bisa dikalikan. Ini yang banyak orang nggak tahu. Terus yang kedua, tiket. Nah, tiket itu kan startup terbesar saat ini Traveloka ya. Ada tiket pesawat, ada tiket kereta api. Kita lihat omsetnya Traveloka di tahun 2015. 136 triliun, kawan-kawan. Bisa dibayangkan. Besar sekali ya pasarnya di tiketing. Nah, terus kemudian listrik. Saya yakin di Indonesia kan semua sudah punya listrik ya. Pasti sudah ada listrik ya, dari Papua sampai Aceh ya. Nah, listrik kita lihat, ini listrik itu 214 triliun, 1 triliun per tahun. Jadi di sini kawan-kawan jangan takut untuk bicara triliun atau miliar. Itu biar jadi mindset kita, mindset orang maju. Seperti itu harus berani bilang miliar, nggak apa-apa. Ya logistik, ini kiriman logistik ya, seperti kayak JNI, JNT itu kita lihat berapa. 2.685 triliun per tahun, kawan-kawan. Bisa dibayangkan. Banyak yang tidak tahu ini. Itu menurut majalah ya yang kredibel. Nah, TV kabel online atau online payment menurut detik.com finance ini berapa omset? 557 miliar per tahun. Bisa dibayangkan di total di 2015 itu sudah 3.040.037 triliun. Itu nolnya itu sampai ngetril panjang sekali. Nah, dari banyak ini kira-kira kawan-kawan mau ngambil berapa persen? Karena di sini peluangnya itu ada. Misalkan janganlah 10% atau 5%, 0,0000% itu aja masih pakai miliar. Banyak sekali kan. Jadi kawan-kawan jangan takut bilang miliar. Kalau saya sudah terbiasa kan di properti juga sering transaksi puluhan miliar. Jadi dibiasakan miliar triliun nggak masalah, nggak dosa. Nah selanjutnya, sekarang saya akan bercerita mengenai tantangan buka usaha travel ya. Seperti saya dulu, tantangannya luar biasa. Nah travel biasanya hubungan dengan tiket ya, dengan tiketing pesawat maskapai ya. Nah ini pertama adalah biaya perizinan cukup besar kalau buka travel. Dulu saya sempat mengalami budget 300-400 juta. Itu biayanya sangat besar. Nah, terus yang kedua, ada deposit.
deposit dan target. Nah, untuk kita jualan tiket pesawat, contoh ya tiket pesawat di Garuda Indonesia, nah kita harus kerjasama dulu Pak, kerjasama dulu kawan-kawan, harus kerjasama dengan itu, dengan maskapai. Rata-rata satu maskapai itu kemarin itu kalau nggak salah Garuda itu 50 juta satu maskapai. Kali di Indonesia ada berapa maskapai? Baru kita bisa boleh jual tiket pesawatnya mereka. Harus ada kerjasama, ya. Dan ada target. Kalau dalam sebulan nggak sesuai target bisa diputus kontraknya itu. Nah seperti itu. Terus yang berikutnya, nah ini yang paling besar Pak, tantangan buka usaha travel itu. Trial and error. Jadi salah benar, mencoba cara-cara. Karena di situ kan nggak di mentoring dulu. Saya nggak ada yang ngasih tahu harusnya ini nggak ada yang mentoring ya. Dan cari ini yang mahal. Jadi pertama cari pasarnya, yang kedua kita harus cari unit kendaraan, yang ketiga harus kita cari karyawan, ya. Terus selanjutnya kita harus sewa ruko, minimal kan harus tempat strategis ya. Tahu sendiri di Bali ruko mahal, rata-rata yang kecil itu 50 juta. Saya dulu pernah sewa 4 tahun itu. Coba. Nah, kalau di Tour Travel Revolution itu semua nggak ada, biaya perizinan nggak ada, tidak perlu perizinan kita sudah ada, sudah dikasih izinnya, nggak ada depositnya, targetnya juga nggak ada, trial errornya juga nggak, kan tinggal nyontoh aja, nanti saya ajarkan caranya, seperti itu. Nah, inilah. Nah, ini artinya kan mudah dan terjangkau, kawan-kawan ya. Baiklah. Selanjutnya, di Tour Travel Revolution itu ada sistem dan support sistemnya. Ini yang travel online ya, yang kita cerita travel online. Ini kurikulum bisnisnya. Sama seperti kita sekolah. Jadi di Tour Travel Revolution ini, itu ada kurikulum bisnisnya juga. Dari nomor 1 sampai 9. Itu kalau pengen berhasil, pengen betul-betul dapat uang dari usaha travel ini. Nanti akan saya kasih tahu trik-triknya. Ya. Terus yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini artinya kalau kawan-kawan mau buka usaha travel, misalkan namanya siapa? Joko. Bikin aja Joko Travel. Atau namanya siapa? Dewi ya. Dewi Travel. Itu bisa. Bisa. Jadi fleksibel. Jadi nama perusahaan yang mau kita buat itu bebas dan kita bebas kembangkan dan besarkan nama. Seperti nama Indo Travel ya, sudah berkembang sampai luar negeri ya. Seperti itu. Jadi fleksibel. Terus selanjutnya adalah kita punya web base. Web base itu yang tadi saya cerita dari awal tadi, harus kontrak kerjasama kalau yang konvensional. Tapi kalau di online kita langsung terhubung langsung ke maskapai ya. Kita punya web base-nya langsung. Misalkan nih, kita mau jual tiket pesawat, kita tinggal klik, nanti ada tiket tersedia berapa itu langsung kita terintegrasi langsung ke maskapainya. Ya. Jadi kita punya web base-nya. Nah, terus mungkin banyak yang bertanya, apa sih TTR berapa lama? Nah, ini dia. Sistem sudah teruji selama lebih dari 12 tahun. Jadi kalau kita mau lihat perusahaan yang bonafit, yang baik atau tidak, itu bisa dilihat antara minimal itu bisa berarti 3 sampai 5 tahun. 5 tahun ke atas itu berarti perusahaan yang bagus berarti karena bisa bertahan dan kredibilitasnya sangat tinggi. Nah, dan selalu ada inovasi dan update kawan-kawan. Inovasi terbaru. Di sini yang pengen buka jasa ekspedisi ya, bahkan bukan satu ekspedisi yang besar, multi ekspedisi, kayak JNE, JNT, Tiki, itu kita langsung bisa bikin usahanya. Nah ini sangat membantu sekali, ini adalah UMKM terbaik dengan sistem yang terbaiknya. Nah ini spesial buat untuk yang member ya, yang jadi member ini seperti ini. Jadi ada spesial hanya di Tour Travel Revolution. Ada TTR University-nya. Jadi pelatihan pengembangan diri kawan-kawan. Jadi ada pengembangan diri, misalkan sebenarnya kita itu punya potensi apa sih yang bisa dikembangkan. Nah di situ banyak yang tidak paham dengan potensi diri mereka sendiri. Padahal mereka punya potensi yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi karena nggak keluar, nggak pernah dikembangkan, akhirnya kan stuck di situ. Sayang sekali ya.
Namanya di sini ada namanya TTR University untuk pengembangan diri. Nah, yang kedua ada kelas online. Jadi ada training dan motivasi itu melalui WA atau Telegram. Kita ada komunitasnya, ada grupnya juga ya. Terus ada support seminar. Nah, bisa bikin seminar sendiri. Seperti yang saya lakukan ya. Saya bikin seminar di mana-mana di seluruh Indonesia itu. Dari yang belum daerah sana, daerah barat, arah Sumatera belum. Terus sinergi, bisa undang relasi ke seminar atau kantor TTR untuk penjelasan produk dan layanan. Ya. Networking, jaringan luas, jadi cabang travel itu sudah ada 220 kantor cabang dan ribuan agen di seluruh Indonesia ya. Ada customer care-nya, ada training online dan offline, dan ada training for trainer. Nah, siapa di sini yang mau jadi trainer? Nah, itu bisa. Seperti saya, Pak ya, saya udah trainer, saya udah keliling Indonesia, itu gratis, malah dapat duit. Ya. Nah, yang kedua adalah TTR Foundation, jadi terlibat dan peduli dalam kegiatan amal sosial. Meet and greet dan gathering sosial, mendatangkan motivator dan pembicara nasional bersama member TTR se-Indonesia ya. Nah, ini TTR ini, Turtle Revolution ini mendapatkan rekor muri teman-teman. Rekor muri nasional ini, lihat di poin terbawah. Terus beliau Bapak Ardan adalah pendirinya. Kebetulan Bapak Ardan adalah teman baik saya juga ya. Itu bestseller nasional, punya buku, boleh cari di Gramedia ya. Dan menginspirasi di TV nasional. Itu kita lihatlah, di situ ada Kak Seto lagi dengan Bapak Ardan. Nah, ini beliau foundernya ya, Bapak Muhammad Ardan Dahlan. Beliau juga masih muda, umurnya sama persis seperti saya, kira-kira 40-an. Nih, itu punya buku mega bestseller. Ya, ini foundernya ya, Bapak Haji Muhammad Ardan Dahlan. Nah, ini beliau bersama, ini siapa udah tahu ya semua? Ini Bapak Agung Puspayoga, Menteri Koperasi. Jadi dapat penghargaan dari Menteri UMKM, kategori bisnis dan job kreasi, UMKM. Nah, ini Turtle Revolution Online ini masuk di UMKM dan sudah dapat penghargaan. Nah, untuk selanjutnya ini masuk majalah inspirasi ya, founder kita masuk majalah inspirasi. Ini ada tokoh-tokoh nasional ini. Dan pendidikan dan keagenan tour travel terbaik di Indonesia. Nah, ini Bapak Dahlan adalah kawan baik saya juga, ya, masih muda juga, beliau sangat bersemangat, beliau foundernya. Nah, ini ada workshop sistemnya, jadi jangan takut, ada pelatihannya, gimana cara menggunakan aplikasinya, gimana cara booking tiket pesawat, gimana caranya isu tiket pesawat, dan sebagainya. Itu ada workshopnya, jadi nggak dibiarkan ya, ada workshop sistemnya. Ada meet and greet setiap hari Selasa itu di Jakarta atau di kota-kota besar. Ini komunitasnya ya, banyak ya. Ada kopdarnya, jadi ada ketemu lah. Jadi ketemu dengan orang-orang positif, ini sering ketemu. Ada kopdarnya ya. Terus ada TTR University, seperti tadi, saya juga sudah melalui itu, TTR University. Banyak sekali itu. Saya harap nanti di kawan-kawan ini bisa ikut TTR University itu sehari. Tapi di situ kita digembleng mental kita ya, jadi positif artinya itu kita mengeluarkan potensi terbesar dari diri kita. Seperti itu, ada TTR University-nya. Terus ada workshop tour-nya, yang pengen buka tour, buka tour, paket tour ya. Kalau Purworejo sangat luar biasa sebenarnya, kan dekat YIA ya, dekat bandara. Nah, itu untuk ini bisa luar biasa. Bisa ada sekolahnya. Ada training for trainer yang pengen jadi trainer. Contohnya saya ya, saya jadi trainer. Nah, ini ada pelatihannya. Ada workshop yang tadi saya ceritakan, Facebook Ad. Nah, ini yang powerful sekali. Nanti mungkin saya jelaskan di next time ya. Nah, ada leader meeting-nya. Nah, ini gratis, jalan-jalan gratis dapat duit ini ada. Nah, leader meeting ada workshop Google Ads. Jadi diajari semua kawan-kawan ya. Online itu semua diajarkan. Nah, ini seminar keliling Indonesia. Bisa juga salah satu trainernya yang keliling seluruh Indonesia. Nah, ini ada talkshow media ya, di situ kelihatan ya, Bapak Ardan, terus Kak Seto, terus yang sebelah kiri itu ada founder kita, ada Pak Ardan Dahlan, ada Pak Adi, itu kan disuruh mengisi di acara televisi.
Nah, ada backtalk seminar, BTS, ya, ada gathering. Kebetulan tahun kemarin ada di Bali gatheringnya. Nah, ini kita berkumpul semua di Bali waktu itu. Nah, ada sekolah online-nya juga, ya kawan-kawan. Nah, terus sekarang next, nah itu agennya di mana aja? Itu udah ada dari ujung Aceh sampai Papua. Di seluruh Indonesia sudah ada dengan beberapa cabang. Nah, selanjutnya, nah di jalan-jalan gratis malah dapat duit. Nah, ini promotor, ada promotor, saya juga ke sana kemarin. Terus konglomerat travel. Nah, ini paket tur domestik ya, paket promo, ada Belitung, Pulau Belitung. Ada paket tur internasionalnya di aplikasi itu ada. Nah, ini contoh paket tur hobi juga ada. Siapa yang suka ke Sepang atau di Lombok, nanti kan ada GP ya. Nah, itu bisa diikuti, bisa ikut. Nah, ini yang di Sepang. Nah, ada tur edukasi. Jadi kita mau bisa buat paket tur luar negeri loh. Ini contoh pelatihan tur, kita bikin paket tur itu ke Paris, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, yang satu truk ke Eropa itu. Kalau enggak, ya Eropa betul itu. Nah, selanjutnya ini Bu Nafisa kan. Next. Ini nah, ada juga paket umrohnya, teman-teman ya. Jadi paket umroh 5 gratis 1. Jadi kita daftarkan umroh untuk 5 keluarga kita itu gratis 1. Gratis 1. Nanti akan saya ajarkan caranya di next ya. Dan fleksibel. Misalkan nggak punya kantor, kita buka di rumah seperti ini bisa. Atau di depan toko seperti ini juga bisa. Atau punya kantor cabang juga bisa. Buka cabang seperti itu. Nah, ini ada Mbak Warren Cafe ya. Itu berkata, jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja seumur hidup. Itu kata Mbak Warren Buffett. Jadi intinya, jika kita tidak menemukan suatu cara, menemukan satu cara untuk bangun aset kita, bahkan saat kita tidur pun bisa dibayar. Nah, ini seperti itu. Untuk selanjutnya, penghasilannya seperti apa aja ya di Travel Revolution. Nah, ini ada 3 jenis. Ini contohnya ya, Pak Mudinawan, mantan karyawan Ulan Bakri, PTR Cabang Manado. Ini user bonus tiket ya, di 1 tahun di 2015 itu mencapai 250 juta. Nah, itu kan hanya jual satu diaplikasikan banyak sistem, salah satunya itu ada, kita bisa jualan tiket pesawat. Nah, di sini 250 untuk bonusnya aja ini. Nah, ini yang kedua, Bu Wiwi Novalisa, itu mantan bidan, itu beliau ngambil cabang dari Pekanbaru ya. User bonus tiketing ini, tiket pesawat aja, 487 juta 943.000. Ya, lumayan ya, besar ya, dari tiket pesawat aja. Nah, ini Pak Nurjaya, karyawan PNS, basic, PTR Cabang Makassar. User bonus tiket di 2015, 620 juta 294. Nah, ini Pak Bardan juga. Pak Bardan mantan karyawan Isuzu yang sudah resign ya. PTR cabang, beliau ngambil cabang di Bekasi itu user bonus luar biasa ya. Hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar bisa dibayangkan ya. Jadi jual tiket pesawat aja ini. Nah, ini yang kedua Bapak Adi. Bapak Adi kebetulan juga ini sama Pak Ardan. Bapak Adi juga adalah saudara saya. Beliau cabang dari Cianjur, tapi merantaunya ke Cianjur. Ini saudara saya. Ini Bapak Ardan juga sama Bu Novalisa yang tadi, karena Bu Novalisa dari usaha tur ini itu bisa punya mobil dari PTR. Nah, ini Pak Wadi cabang Cianjur, Bu Novalisa cabang Pekanbaru ya. Next, ini ada Bu Imas Nuraida, jadi Tour Travel Revolution cabang Bandung. Beliau dari usaha travel sampai bisa beli mobil itu dengan cash ya. Cash, kalau cash kan enak ya suaranya ya. Enggak, didit kan kredit gitu. Nah, ini Pak Samsudin, PTR Cabang Tangerang. Dari PTR beliau bisa sampai beli rumah, dan beli rumahnya itu cash. Gitu. Bukan kredit lagi. Nah, ini ada di PTR itu juga ada open trip-nya ya.
Contohnya ini tiga negara, Thailand, Malaysia, Singapura, ya, open trip-nya itu tiga negara. Terus ada lagi nih, ada Tur Bali itu, ada Semarang, ada Padang, ada wisata Jogja, ada Belitung, ada Pulau Komodo, ada di Lombok, itu semuanya ada di sistem satu aplikasi yang nanti akan saya ceritakan. Ya, nah ini apa aja sih yang ada di Tour Travel Revolution tadi ya? Kita bisa jual apa aja sih? Gitu. Ini yang bisa saya share. Pertama ada tiket pesawat ya. Semua orang saya rasa butuh tiket pesawat. Yang kedua hotel, booking hotel. Jadi di aplikasi itu lewat HP sendiri kita bisa menghasilkan uang. Ada tur wisata dalam dan luar negeri. Bisa kita booking tiket langsung. Bisa tiket langsung dan bisa dijual. Ada tiket pelni. Ada umroh yang tadi 5 gratis 1. Nah, terus ada pulsa pasca bayar bisa multi finance, kita bayar BPJS, TV kabel, tagihan listrik, voucher game, telepon dan logistik yang terbaru adalah logistik. Kita bisa buka usaha antar barang, pengiriman barang seperti JNE, JNT, Tiki, Ninja, Si Cepat itu ada 12 paket antaran yang sudah kerjasama dengan aplikasi kita ya. Nah ini yang saya share. Selanjutnya, nah ini kita ke sesi ya. Nah ini peluang semua, peluang besar itu ada. Kita tinggal milih mau mulai dari mana. Misalkan kita mulai dari agen ya, kita bisa jadi agen travel. Nah ini berapa sih biayanya gitu ya? Biaya registrasi jadi agen itu 5 juta. Kalau dibanding saya bikin usaha travel yang habis ratusan juta, kira-kira murah apa murah sekali? Ini padahal sudah disupport sistemnya. Ini ada agen. Itu apa yang didapatkan dari agen? Yang satu dapat satu user ID. Yang kedua profit share transaksi 60%. Itu artinya kita jual tiket pesawat, misal contoh kita jual satu tiket pesawat, perusahaan dapat 100.000, kita dapat 60%-nya. Jadi kira-kira satu tiket dapat 60.000. Jadi masuk akal yang tadi kita bercerita tadi di slide sebelumnya, dapat ratusan juta dari tiket pesawat itu ya. Nah, terus yang kedua, itu ada top up otomatis payment gateway. Itu kita top up ke aplikasi itu otomatis, satu pintu ya, langsung masuk ke saldo kita. Nah, yang ketiga adalah rekening virtual. Mungkin ada yang belum tahu ya, rekening virtual akun itu seperti apa. Jadi rekening itu ada rekening seperti ada PT. PT misalkan travelnya Bapak itu apa? Misalkan PT Joko Travel atau PT Dewi Travel itu bisa. Dan itu nanti kalau orang transfer ke rekening virtual kita itu langsung masuk saldo ke deposit kita. Nah, itu virtual akun ya. Jadi ada virtual akun atas nama perusahaan kita. Nah, nomor 4 adalah kita dibimbing training sampai bisa. Jadi jangan takut sendiri ya, ada bimbingan trainingnya sampai bisa dan keanggotaan seumur hidup. Keanggotaannya seumur hidup. Nah, yang kedua, pilihan kedua adalah distributor Tour Travel Revolution. Nah, kita lihat berapa sih distributor. Apa yang didapat? Pertama adalah unlimited user ID, profit share transaksi 75%. Artinya begini, kita kalau dari distributor itu boleh kita meregistrasikan agen, ya, agen yang lain sudah bisa. Nah itu profit share transaksi 75%. Itu artinya misalkan perusahaan dari satu tiket pesawat harga 1 juta, misalkan perusahaan dapat 100.000. Nah kita dapat 75%-nya dari 100.000 Pak, kawan-kawan. Jadi dapat 75.000 per satu tiket contoh. Nah yang kedua 100% biaya register agen. Nah ini yang dahsyat teman-teman. Jadi kalau kita distributor kita sudah bisa meregistrasikan agen. Kita bisa meregistrasikan agen dan biaya agen tadi yang 5 juta itu 100% itu diberikan, perusahaan sama sekali nggak minta sepeser pun, itu dikasihkan yang meregistrasikan tadi ya. Nah kalau dibayangkan tadi satu orang 5 juta, kalau kira-kira register 5 orang, nah kan bisa dihitung. Nah terus yang ketiga
passive income dari agen 15 MTA. Ini passive income, artinya tadi agen berapa persen? 60%. 60% ya, sementara untuk contoh satu tiket pesawat itu kan di passive income-nya distributor kan 15%. Jadi dapat 15% dari agen. Lumayan Kak? Lumayan, dahsyat, luar biasa. Nah, yang keempat itu keanggotaan seumur hidup. Artinya tidak ada matinya. Keanggotaan itu berlaku selama-lamanya. Tidak ada matinya dan tidak bayar apa-apa lagi. Nah, ini tidak ada target atau apa, tidak ada sama sekali karena itu kita murni didik untuk jadi pengusaha. Nah, next. Nah, biaya distributor berapa? Nah, ini biaya registrasi distributor adalah 30 juta. Nah, nanti untuk teman-teman nanti ada special price saya kemarin kunjungan sama Bapak Ardan. Nanti yang berminat saja, saya hanya menerangkannya. Nah, yang ketiga, siapa yang mau jadi cabang World Travel Revolution, cabang travel. Nah, ini ada SOP, MKS, workshop, support center, virtual, PT. Nah, ini semua dari founder nanti, founder Bapak dan Dahlan yang akan men-training langsung khusus nanti mungkin dengan saya ya. Kita datang ke tempat cabang itu, kita training gimana modal itu bisa balik modal, bisa dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Bahkan ada kemarin teman yang hanya sebulan karena bikin seminar, Pak. Dan nanti akan strateginya akan dikasih tahu semua. Kedua, profit share 90%, dahsyat ya, besar sekali. Profit share itu artinya perusahaan misalkan dapat 100.000, cabang ini dapat 90%. Kalau perusahaan dapat 1 juta, berarti cabangnya dapat 900.000, contohnya seperti itu. Nah, ini biaya registrasi lumayan, 325 juta untuk jadi cabang travel, Pak ya. Lumayan besar. 325. Tapi dibanding saya yang tadi, yang ratusan juga ini masih jauh lebih murah lagi. Ya. Nah, yang ketiga adalah ini yang dahsyat. 100% register agen. Nah, itu artinya 100% register agen. Kita meregistrasikan agen 5 juta, Pak. Ini 100% dikasih cabang. Perusahaan nggak minta. Nah, yang kedua, 100% distributor TTR. Ada orang daftar ikut register distributor, 100% dikasih cabang. Dan 50% cabang. Kalau cabang dapat separuhnya lumayan, Pak. Kalau dapat cabang 2 sudah cukup. Gitu ya. Nah, selanjutnya passive income dapat dari agen 30%, dari distributor 15%. Ini lumayan buat harian sangat besar sekali dan banyak sekali yang teman-teman saya sudah berhasil. Nah, yang kelima adalah kontrak notaris, Pak, untuk cabang berlaku 5 tahun dan perpanjang 50% dari harga. Nah, ini cabang-cabang ya. Kita lihat ini cabang satu ini Pak Adi sama istrinya, ada cabang dari Cianjur, ada Bapak Ardan, ada cabang dari Jakarta. Ini contoh cabang kontrak notaris kalau cabang ya, karena kerjasama bikin cabang baru, jadi kontrak notaris. Nah, ini contoh cabang-cabang di Indonesia. Ini Bu Nafisa, ini owner Argosari Travel, itu cabang Bandung ya. Ini contoh Pak Adi, di sini ada Bu Putri Wulandari, owner Raya Wisata TTR cabang Bandung. Nah, ini ada OJK ya. OJK sendiri itu kerjasama dengan kita, Pak, kawan-kawan. Jadi OJK itu menggunakan sistem aplikasi kita untuk pembiayaan online-nya, pendaftaran bayar online-nya itu pakai software kita. Jadi kita kerjasama dan OJK itu sudah kerjasama dengan kita ya, portalnya itu untuk operasi pegawainya itu. Nah, semua sudah pakai sistem kita. Nah, selanjutnya ini ada apa ya? Ini bisa dilihat ketemu Bapak Ardan. Nah, ini Kak Seto. Kak Seto juga adalah salah satu member kita ya. Kemarin ketemu juga di Jogja sama Pak Kak Seto. Karena beliau ternyata juga pengusaha travel juga. Nah, next. Nah, ini udah selesai kawan-kawan. Jadi silakan ini di layar sudah kelihatan nomor saya. Konsultasi, jika mau konsultasi silahkan hubungi saya atau hubungi dari panitia ya. Nah, seperti itu.
Ya, silakan di save aja nomor saya atau nanti bisa hubungi panitia ya. Nanti sebentar lagi waktu saya akan serahkan kepada panitia. Jika ada sharing saya yang kurang, mohon dimaafkan. Ya, ini saya stop sharing. Baik, kepada teman-teman peserta, bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bertanya secara langsung. Terlebih dahulu nanti kita tunjuk. Yuk. Baik Pak, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Mustika. Bacakan Pak. Ya. Silakan. Dari Mbak Mustika, maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah semua orang bisa memulai bisnis? Apakah semua orang bisa memulai berbisnis dengan modal yang ada? Atau hanya orang-orang tertentu yang berpendidikan tinggi atau lulusan universitas terbaik saja? Lalu apakah orang tersebut harus paham terlebih dahulu dengan bisnis yang akan dimulai atau memahami kesulitan yang mungkin saja akan dihadapi atau tidak? Maka langsung bisa dijawab, Pak. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dari siapa tadi, Mas? Dari Ibu siapa tadi? Mustika. Bu Mustika ya. Ya, selamat semangat pagi ya. Walaupun sore kita harus semangat pagi. Kan tadi dari awal saya bilang harus semangat pagi walaupun sore. Luar biasa. Ya, jadi begini. Bisnis ini bisa dikerjakan siapa saja. Mahasiswa bisa. Semua orang itu bisa. Bahkan tidak harus pakai ijazah karena di sini tidak pakai ijazah, Bu. Yang penting orang mau saja. Mau berusaha. Jadi ibu rumah tangga, banyak, ada bidan, ada dokter, ada pengacara, ada bahkan banyak. Jadi dari agen-agen kita di seluruh Indonesia itu, tersebar di seluruh Indonesia itu semua, itu ada Bu, ada jenis profesinya semua ada, dan itu semua bisa. Ibu rumah tangga bisa, terus Bapak guru bisa, dosen bisa, mahasiswa bisa, anak muda juga bisa. Justru malah anak muda sekarang itu yang banyak cepat sukses Bu, kalau muda gitu. Seperti apa? Karena pikiran muda kita itu masih muda, pikirannya kan masih fresh ya, masih banyak ide-ide itu yang baru yang belum keluar ini, sama sekali belum keluar. Nah kita perlu wadah. Nah di TTR ini seperti saya sendiri ya, wadah saya di TTR itu bisa mengembangkan potensi saya yang ada di dalam diri saya. Saya bisa mengaktualisasi, saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan tentunya membuat kebahagiaan kita dan keluarga dan semua orang. Gitu Bu ya. Jadi terjawab tadi pertanyaannya itu semua orang itu bisa memulai bisnis. Yang penting mau bersemangat. Dan yang kedua jika ada permasalahan atau apa, itu kita bantu. Jadi kita mentoring itu seumur hidup Bu ya. Seumur hidup. Mentoring itu artinya Ibu misalkan jadi agen, itu tidak langsung kita lepas, langsung kita diamkan, kita nggak pulang, enggak. Jadi Ibu nanti akan kita berikan banyak pelatihan. Kalau mau pelatihan ada jadwalnya, nanti kita kasih linknya. Jadwalnya itu ada di seluruh Indonesia. Misalkan, Pak, saya mau jadi trainer Pak, gimana? Bisa, bisa. Itu ada pelatihannya. Pak, saya mau ngiklan lewat Facebook tapi nggak bisa. Ada pelatihannya, ada. Nah, kita fasilitasi semua itu ada Bu ya. Jadi jangan takut di sini. Dan saya khususnya di sini saya akan bantu support. Bahkan di Purworejo itu kan belum ada cabang ya di Purworejo. Karena saya cabang Bali nih, maksudnya cabang Denpasar. Kalau ada mungkin yang berminat jadi cabang ya silakan, saya menawarkan saja. Gitu ya. Terjawab Mas ya? Ada pertanyaan lain? Ada lagi Pak. Ya. Ini dari Rivaldi Upeta. Mohon maaf, saya mau bertanya, kemarin saya juga ditawari dengan TTR untuk menjadi member. Pada saat ini saya masih bingung apa saja nilai plus dari TTR tersebut dari tour and travel lainnya. Gitu, Pak. Ya, ya.
Pertama begini, dari TTR ya, saya sendiri kan anggota juga member ya. Saya punya usaha travel, saya owner satu travel, Indo Travel. Saya jadi ini. Ya, sebentar ini agak lampunya agak redup sedikit sebentar. Ya. Ya, halo. Halo Mas. Ya, itu gini ya Pak ya. Pertama, saya sudah di TTR itu sudah 3 tahun ya, setelah satu cabang di Denpasar. Pertama yang saya sendiri saya alami pertama adalah dari potensi diri saya ya. Selain di penghasilan, bisa di TTR ini saya bisa mengaktualisasi diri saya sendiri, bisa jadi maksimal. Yang kedua, saya senangnya traveling. Saya traveling itu jalan-jalan. Biasanya saya jalan-jalan itu kan nggak gratis, malah dapat duit ya. Nah, di TTR itu malah gratis, malah bisa dapat duit. Seperti itu. Nah, yang ketiga, penghasilan saya di TTR alhamdulillah sudah luar biasa. Artinya saya sering bersinergi, saya sudah berkeliling di kota-kota besar, bahkan di pulau-pulau lain ya, seperti Bali, tempat tinggal saya sendiri, terus di Lombok, terus ada lagi di Jawa, sampai Timor Leste ya, di undangan terakhir itu ya Pak ya. Jadi saya diundang, saya Menteri Pariwisata, Menteri UMKM-nya sama, Menteri Koperasi sama Ketua MPR. Untuk Pak tolong ke Dili, bantu bantu pariwisata Dili. Nah, melalui TTR ini, alhamdulillah sana banyak ada beberapa cabang dan agen saya di sana dan cabang yang di sana juga sudah ada di Dili. Begitu ya. Ada selanjutnya. Ada lagi dari Mas Rizky Dwi Nur Farhan. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjauhkan rasa kurang percaya diri untuk mendirikan suatu usaha dengan modal yang besar? Ya, jadi begini. Pertama yang kita butuhkan itu adalah semangat dulu ya. Tidak ada pasti akan selalu ada jalan. Pasti akan selalu ada jalan jika kita ada niat. Di mana ada niat, di situ ada jalan, seperti itu ya. Jadi pertama niat dulu, yang kedua jalani, yang ketiga mau belajar. Apapun kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan bisa. Jadi apapun siapapun kita, setinggi apapun disiplin ilmu kita, tapi kalau nggak belajar, itu stuck, ilmunya ada di situ. Jadi harus mau belajar. Nah yang ketiga, untuk dengan modal ya, naik travel. Bagaimana travel? Saya punya travel Indo Travel di Bali. Saya sender saya bikin perizinan, saya harus beli unit kendaraan itu bisa dikatakan miliaran, itu hampir miliaran seperti itu. Itu usaha saya. Nah ternyata di TTR ini luar biasa. Jadi saya suka jalan-jalan kadang keluar negeri juga beberapa kali. Ya ini dari kendaraannya TTR ini. Dan ini pun bisa dicontoh. Artinya apa? Dari mahasiswa, kita jangan bingung kita mau kemana setelah wisuda. Kalau mau menekuni bisnis ini, menekuni usaha ini, insya Allah kita sudah nggak perlu cari kerja lagi. Malah kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang dan bisa mensukseskan banyak orang. Seperti itu. Terjawab Pak ya. Jadi nanti untuk saya sudah komunikasi ya, kalau dari masalah flash list yang tadi yang sudah ditawarkan itu nanti ada diskon khusus semua untuk di seminar ini, di call bisnis ini. Nah nanti untuk rekan-rekan yang lain ya, yang mungkin ada minat atau ingin bertanya nanti hubungi aja panitia ya, atau simpan nama saya yang tadi, Jabri pribadi atau hubungi panitia nanti akan dibantu. Ya. Itu Mas, ada pertanyaan lagi? Ada lagi dari Mas Ahmad Hikam. Ya. Bagaimana kondisi keuntungan dan kerugian di bisnis travel yang Bapak jalankan
saat ini mengingat pada saat ini masih pandemi? Nah, saya punya 2 travel ya, dari travel online dan offline. Di offline, di perusahaan Indo Travel saya sekarang memang kalau di Bali kan memang lagi down untuk pariwisata. Tapi ya tamu tetap ada, masih ada. Jadi tamu perusahaan saya masih ada sampai sekarang masih berjalan ya. Nah untungnya kita malah disupport dengan PTR ini. Nah, saya sendiri sebagai owner Indo Travel terbantu sekali dengan TTR ini karena di TTR ini selain saya memberikan edukasi terhadap banyak orang, tapi semua tapi juga dapat uang, dapat penghasilan, dan ini luar biasa kawan-kawan. Tadi yang saya ceritakan itu kita belum bicara tentang seminar. Kita seminar itu kalau tidak pandemi itu di seluruh Indonesia itu ada setiap minggu. Contohnya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di di Bali, ada di Lombok, ada di NTT, itu ada semua. Trainer kita ada 30. Jadi setiap minggu dulu kita edukasi seperti ini. Kita udah ibaratnya buat profesi juga bisa. Bahkan saya setahun terakhir kemarin untuk Indo Travel saya pegangkan istri saya ya di kantor itu istri saya yang handle sebagai direktur. Kalau saya itu yang gitu jadi saya langsung seminar. Saya buka seminar itu di mana-mana. Ada di Lombok, ada di Papua, terus di Jawa. Banyak saya keliling, Pak. Jadi kalau ditanya keunggulan, keuntungannya itu banyak sekali. Itu satu belum. Saya sangat senang dengan traveling, Pak. Saya senang banget ketemu banyak orang itu sangat suka. Apalagi seperti itu saya jalan-jalan gratis malah dapat duit. Kok bisa jadilah trainer, Pak. Nah kalau saya jadi trainer nanti ada pelatihannya, semua orang bisa jadi trainer. Nah nanti akan ada sertifikatnya. Setelah ada sertifikat kita boleh bikin seminar di mana-mana seluruh Indonesia karena sudah ada perizinannya ya dari TTR, sudah aman. Jadi seperti itu. Untuk negatifnya bisa dikatakan kalau yang saya ini sendiri itu yang saya rasakan hampir tidak ada, malah adanya hanya plus saja seperti itu. Jadi kalau dulu saya juga sama Mas, saya itu dulu ikut seminar juga. Jadi waktu itu kan saya juga mindset, saya ketemu itu di sosialita ya, di Facebook waktu itu. Terus saya ikut seminar di salah satu hotel di Denpasar. Setelah ikut seminar, saya tertarik dan itu kok saya juga pemain travel, saya juga pengusaha travel. Tapi kok ini murah sekali jadi cabang. Langsung saya ambil cabang waktu itu, Pak. Jadi saya coba area pasar di PTN-nya ya. Nah waktu itu saya juga nggak berpikir panjang karena saya pemain pariwisata ya, pemain travel. Saya dulu mengawal itu memang langsung dari cabang seperti itu. Jadi saya udah berani dulu lah, nanti modalnya saya pikir belakangan. Tapi ya ada, alhamdulillah. Nah ternyata setelah dalam perjalanan karir saya di TTR, ternyata saya lebih enjoy dan menikmati itu di TTR. Mungkin di sini kan teman-teman suka traveling ya, apalagi sampai luar negeri, nah itu bisa. Gitu ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan atau apa, nanti di saya di WA saya bisa atau WA panitia. Ada lagi terjawab Mas ya? Siap. Ada pertanyaan lagi dari Mas Royhan Muhammad Iqbal. Ya. Manajemen atau pariwisata dan kegagalan apa yang pernah dihadapi Bapak, gitu Pak? Saya di basic kan manajemen ya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Basic saya di Bali sebagai seorang awal dari marketing sampai dari branch manager sampai punya 2 usaha, bahkan 3 usaha yang online ini satu. Terus saya juga founder dari Indo Property juga. Tapi yang paling utama sekarang
semua kan lagi down ya. Tapi ternyata menghadapi PTN, gitu, revolution saya lakukan dengan cara online, ternyata dahsyat dan luar biasa, melebihi ekspektasi saya. Saya gunakan sosial media untuk beriklan. Dan nanti saya harap nanti teman-teman semua ini ya bisa bergerak pikirannya untuk, ayo dah kita bareng-bareng di pengusaha. Terus gimana kalau saya nggak bisa? Nanti saya bantu, kita bantu. Bukan saya aja nanti dengan tim, kita ada komunitasnya, dimasuk grup, ya. Dengan orang positif, insya Allah mulai kerja kan mulai sekarang, mungkin 2-3 tahun lagi dikerjakan serius, insya Allah pasti menghasilkan, saya yakin. Dan yang kedua ya, itu harga kan masih, saya kemarin malam sudah hubungan sama dari ownernya, dari owner PTR, foundernya Bapak Ardan. Nah, untuk mahasiswa diberikan harga khusus ya, jadi bukan harga flash list yang seperti di presentasi saya, tapi harga khusus. Jadi harga khusus sekali dan sangat murah. Nah, pertama yang saya sampaikan untuk jadi agen itu hanya 2,5 juta. Nah, untuk jadi distributor itu hanya 7,5 juta. Nah, untuk jadi cabang travel itu hanya 140 juta. Nah, jadi tentukan yang saya sih hanya menghimbau ya, jadi menyarankan siapa saja yang mau membaca peluang ini ya. Karena pepatah bijak mengatakan, kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Kadang kalau kesempatan itu dilewatkan, maka sebenarnya penghasilan kesuksesan yang akan datang bisa tertunda. Makanya jika itu ada kesempatan, raih. Itu Pak ya. Jadi bisa tindak panitia ya, itu harganya ya. Yang dari agen berapa yang sudah saya sharing tadi ya. Panitia ditulis saja. Nah, nanti setelah sesi ini kan sudah selesai, dan nanti bisa japri sama panitia atau japri saya, nanti saya bantu prosesnya seperti apa. Silakan berkoordinasi, nanti dengan saya juga bisa, dengan panitia juga bisa ya. Dan saya harap di sini bisa jadi pengusaha semua. Jadi bukan katanya ya, saya sudah mengalami sendiri untuk di PTR dan dahsyat hasilnya luar biasa. Tidak dari saya itu bisa ratusan penghasilan. Jadi terjawab ya. Jadi administrasi diminta nanti untuk nulis harga net saya berapa yang sudah saya kasih. Ya seperti itu Mas ya. Ada lagi atau ada pertanyaan terakhir Pak dari Mas Daden Rahmat Yustian Pratama. Ya. Di era pandemi ini banyak bisnis yang rugi juga gulung tikar. Lalu bagaimana cara atau rahasia Bapak Joni Mistriawan dalam menjalankan bisnis ini? Sedangkan bisnis travel di Bali ada banyak. Apakah ada penawaran spesial sehingga konsumen lebih tertarik untuk menggunakan jasa yang Bapak tawarkan? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pasti ya, saya nggak mengingkari. Jadi di Bali memang sekarang keadaan seperti ini karena corona, pembatasan di sana sini. Semua bukan usaha saya, semua usaha travel itu pasti menutup. Tapi menutup bukan berarti kantor saya masih bisa bertahan. Kalau saya strategi bertahan saya buat kan saya banyak usaha di travel offline. Saya memang agak down karena nggak ada tamu. Tapi saya cenderungnya ambil yang lokal, terus saya itu kalau saya beriklan itu harga khusus. Nah nanti kalau dari teman-teman saudara atau mau ke Bali, mengajak saya, nanti saya bantu handle untuk di Bali-nya. Nanti dengan armada saya mau pilih apa, mau Innova, apa Avanza, apa yang lain bisa armada saya sendiri. Ya seperti itu. Terus strateginya sekarang dengan online Pak. Jadi jangan saya sudah melakukan sendiri pada tahun dan sudah siap pertama yang saya lakukan adalah Facebook Ads, jangan lihat. Jadi era pandemi ini jangan berkecil hati, tapi harus bersemangat. Artinya semangat itu kita harus semangat pertama harus semangat dulu. Terus yang kedua kita harus mau belajar apa aja. Terus yang ketiga kreativitas. Ini kreativitas yang akan menghasilkan yang belajar tadi. Karena pandemi ini tidak akan selamanya, mungkin tahun depan atau mungkin 3 bulan lagi selesai. Nah kita persiapkan mulai sekarang. Nah kalau menurut saya dengan digital travel revolution ini ada salah satu kendaraan yang luar biasa. Dengan modal ibaratnya bisa dikatakan itu sedikit sekali, tapi dibanding benefitnya yang banyak sekali, itu nggak ada apa-apanya Mas gitu untuk belajar ya. Karena saya juga senang belajar, jadi bisa bercerita dikit. Saya dulu belajar pemasaran internet itu di Bandung Pak. 3 hari itu saya bayar 10 juta, belum tiket pesawat, belum akomodasi, saya nginep
tinggal di sana. Pokoknya uang 20 juta itu habis. Bisa dibayangkan. Tapi itu dalam waktu tiga minggu dan saya balik, bahkan ada 3 kali lipat dapatnya dari online. Gitu Pak ya. Gitu Mas ya. Ada lagi atau Baik Pak, pertanyaan sudah terjawab semua. ya? Terima kasih banyak kepada Pak Joni untuk waktunya dan juga pemaparannya yang telah Baik. diberikan kepada kita semua siang hari ini. Ya. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, pandemi bukanlah alasan untuk kita menyerah. Justru ini adalah waktu kita untuk belajar dan mengembangkan kreativitas kita, di mana kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Kemudian milikilah mental wirausaha, karena setinggi apapun jabatan kita di suatu perusahaan, kita tetaplah karyawan. Tetapi sekecil apapun usaha kita, kitalah bosnya sendiri. Sebelum ditutup, ada sesi foto bersama, Pak Joni. Ya. Dimohon kepada teman-teman peserta untuk menghidupkan kameranya. Sesi foto bersama akan kami pandu. Aktif ya. Baik, kita mulai ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Terakhir. 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Joni atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Saya Cahyo Wibowo selaku pembawa acara dan moderator. Memohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di Business Talk Series 3 selanjutnya. Terakhir untuk pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram Hima Management dan juga Instagram Business Talk Series. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Valdi kan angkatan 2.